Serangan Mongol ke dunia Islam. Serangan Mongol adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah peradaban Islam, terutama penyerbuan Hulaguhan ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang mengakhiri kejayaan dinasti Abbasiyah. Penyebab serangan Mongol: 1. Ambisi ekspansi kekuasaan. Bangsa Mongol sejak masa Genghis Khan alias Temujin bertekad menaklukkan dunia. Setelah menaklukkan Tiongkok, Asia Tengah, dan Rusia, mereka melirik negeri-negeri Islam yang subur dan kaya. 2. Persaingan politik dan ekonomi. Baghdad di bawah Abbasiyah saat itu adalah pusat perdagangan, ilmu, dan politik Islam. Kekayaan Baghdad menarik perhatian Mongol sebagai target rampasan. 3. Kebijakan Hulaguhan. Hulagu, cucu Genghis Khan, diperintahkan untuk menghancurkan dinasti Muslim yang dianggap menyaingi dominasi Mongol, termasuk Ismailiyah alias Hashashin di Persia dan kemudian Abbasiyah di Baghdad. 4. Kelemahan politik umat Islam. Dunia Islam saat itu terpecah belah, ada Abbasiyah di Baghdad, Mamluk di Mesir, Ayyubiyah di Syam, serta persaingan antar emirat. Kondisi ini membuat Mongol mudah menaklukkan satu persatu. Dalang dan petinggi Mongol. 1. Genghis Khan alias Temujin, pendiri Kekaisaran Mongol, meletakkan dasar-dasar ekspansi. 2. Ogedei Han, putra Genghis, meneruskan invasi besar-besaran ke Rusia dan Eropa Timur. 3. Hulaguhan, cucu Genghis, pemimpin utama penyerangan ke Persia, Syam, dan Irak. Ia yang memimpin pengepungan Baghdad 1258 Masehi. 4. Kit Bukanoyan, Jenderal Kristen Nestorian dalam pasukan Hulagu, terkenal dalam pertempuran melawan kaum Muslim di Syam sebelum akhirnya kalah di Ain Jalut oleh Mamluk penjelian Mandalan. Asbabun nuzul terkait. Peristiwa Mongol tidak disebut langsung dalam Al-Quran, tetapi para ulama tafsir sering mengaitkan tragedi itu dengan ayat-ayat tentang azab Allah yang diturunkan melalui kaum yang bengis. Beberapa ayat yang sering dikaitkan: 1. Quran Surat Al-Isra ayat 5-6. Maka apabila datang saat hukuman bagi orang-orang yang zalim di antara kamu, kami datangkan kepada mereka hamba-hamba kami yang kuat alias musuh yang tangguh, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah janji yang pasti terlaksana. Ulama menafsirkan bahwa ini bisa berlaku umum termasuk munculnya bangsa Tartar atau Mongol sebagai cambuk bagi umat Islam yang jauh dari agama. 2. Quran Surat Al-An'am ayat 65. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan kepada kamu azab dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bermusuhan, lalu merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ayat ini dipahami sebagai peringatan akan munculnya bencana berupa peperangan dahsyat seperti serangan Mongol. Kesimpulan, dalang utama serangan Mongol ke dunia Islam adalah Hulaguhan atas mandat dari Kekaisaran Mongol. Penyebabnya ambisi ekspansi, harta Baghdad, perpecahan umat Islam, dan kelemahan Abbasiyah. Secara ruhani, banyak ulama melihat serangan Mongol sebagai azab Allah akibat kemunduran iman dan perpecahan umat.